Pernahkah Anda menatap langit malam ya? Ya ampun penuh bintang gitu. Terus kepikiran pertanyaan yang sama kayak fisikawan legendaris Enrico Fermi di tahun 50-an. Di mana sih semua orang? Maksudnya, alam semesta ini kan luas banget ya. Miliaran galaksi, triliunan planet gitu. Statistiknya aja udah kayak teriak kalau harusnya sih ada kehidupan lain di luar sana. Tapi kok sampai sekarang rasanya sepi-sepi aja gitu ya? Ini nih, inti dari paradoks Fermi yang bikin penasaran itu. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih soal usaha manusia buat mecahin teka-teki kosmik ini. Kita bakal bedah lanskap pencarian kehidupan di luar bumi, sebuah perjalanan yang, wah, penuh intrik dan tantangan deh. Kita bakal banyak ambil inspirasi dari pandangan orang dalam, kayak Natalie Cabro, Direktur Carl Sagan Center di SETI Institute. Dia kan fokus banget ya sama strategi buat deteksi jejak kehidupan atau biosignature, terutama buat misi kayak Mars 2020. Jadi, yuk kita bongkar bareng gimana sih cara kita nyari, terus apa yang kita harapkan buat ditemuin, dan ya tantangannya apa aja sih? Ya, ini perjalanan yang luar biasa memang, dan pencariannya ini udah berevolusi banget loh. Dulu kan fokus utamanya ya mendengarkan aja, coba nangkep gitu sinyal radio dari peradaban teknologi lain yang mungkin ada di bintang jauh sana. Sekarang, wah cakupannya jadi luas banget. Kita juga nyari tanda-tanda kehidupan itu sendiri, apapun bentuknya, bahkan kalau cuma mikroorganisme sederhana yang mungkin sembunyi di bawah permukaan planet atau bulan lain. Jadi transformasi ini didorong sama penemuan dan teknologi baru yang ya bikin kita melek sama kemungkinan-kemungkinan yang dulu nggak kebayang. Oke, mari kita mulai dari awal deh. Pencarian ini kan bukan hal baru ya. Saya jadi ingat sama Frank Drake. Terus ada persamaan Drake-nya yang terkenal itu. Itu kan upaya awal buat coba ngitung-ngitung secara matematis gitu. Kira-kira berapa banyak peradaban cerdas yang mungkin ada di galaksi kita. Meskipun ya banyak variabelnya spekulatif banget sih. Tapi persamaan ini memicu semangat dan jadi dasar gerakan SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Nah, asumsi dasarnya apa sih di balik pendekatan awal ini? Asumsi intinya itu cukup berpusat pada pengalaman kita sendiri sih. Jadi logikanya gini, peradaban maju ya kayak kita ini, kemungkinan besar bakal ngembangin teknologi komunikasi kan? Dan radio itu salah satu yang paling awal kita kuasai, terus kita pancarin keluar angkasa. Sejak siaran radio sama TV kita mulai bocor ke kosmos sekitar seabad lalu, ya ada kemungkinan gitu peradaban lain yang cukup maju dan nggak terlalu jauh bisa aja nangkep obrolan elektromagnetik kita ini. Makanya SETI itu pakai teleskop radio raksasa, kayak piringan telinga kosmik gitu, buat dengerin pola sinyal artificial yang mungkin datang dari bintang lain, sinyal yang nggak bisa dijelasin sama fenomena alam biasa. Oh, kayak Project Phoenix yang legendaris itu ya? Yang dipimpin Jill Tarter. Wah, sosoknya sering dibilang inspirasi karakter Ellie Arroway di film Contact itu kan. Mereka kan habisin waktu hampir sedekade ya. Tekun banget nyisir ratusan bintang mirip matahari pakai teleskop radio besar. Usaha yang gila-gilaan sih itu. Tapi hasilnya gimana? Sampai sekarang ini nih, belum ada satupun sinyal halo dari ET yang bener-bener terkonfirmasi. Ya ada sih beberapa kandidat menarik sepanjang sejarah SETI kayak sinyal wow yang terkenal itu. Tapi nggak ada yang berhasil diverifikasi atau kedengeran lagi gitu. Ini nunjukin beberapa tantangan mendasar. Pertama, jarak antar bintang itu ampun jauh banget. Sinyal itu pasti jadi lemah banget pas sampai di bumi. Kedua, kita kan nggak tahu frekuensi atau jenis sinyal apa yang mungkin mereka pakai. Apa mereka masih pakai radio? Atau udah pindah ke teknologi yang kita nggak kebayang, mungkin laser, atau yang lain lagi. Ketiga, berapa lama sih sebuah peradaban teknologi itu bisa bertahan? Mungkin mereka cuma pakai radio sebentar aja dalam sejarah panjang mereka. Jadi kita ini kayak nyari jarum di tumpukan jerami kosmik yang gede banget, dan kita bahkan nggak yakin jarumnya kayak apa bentuknya. Oke, jadi dengerin obrolan peradaban cerdas lain tuh ternyata susah banget ya. Dan penuh nggak pastinya. Ini yang kemudian bikin para ilmuwan mikir lebih luas, iya kan? Gimana kalau kita nggak cuma nyari insinyur kosmik, tapi nyari bukti kehidupan itu sendiri, dalam bentuk apapun, bahkan yang paling simpel sekalipun. Nah, disinilah konsep biosignatures atau jejak biologis jadi penting banget. Pendekatan yang rasanya lebih dasar gitu ya. Nah, Anda nangkep intinya dengan baik. Pergeseran ini memang sangat dipengaruhi sama revolusi penemuan eksoplanet beberapa dekade terakhir ini.
Kita kan sekarang tahu kalau planet di luar tata surya kita itu bukan hal langka, tapi umum banget. Ribuan udah ketemu, dan diperkirakan ada triliunan di galaksi kita aja. Ini kan buka kemungkinan besar kalau beberapa di antaranya mungkin punya kondisi yang dukung kehidupan. Jadi idenya itu nyari tanda tangan kimiawi di atmosfer planet-planet ini yang susah dijelasin tanpa adanya proses biologis. Contoh klasiknya yang sering disebut itu kombinasi oksigen sama metana di atmosfer bumi kan? Itu dianggap biosignature yang kuat banget. Kenapa sih kombinasi itu jadi signifikan gitu? Tepat sekali. Di bumi, atmosfer kita kan kayak oksigen ya. Itu hasil fotosintesis tumbuhan dan mikroba selama miliaran tahun. Oksigen ini sebenarnya gas yang reaktif banget loh. Dia gampang bereaksi sama batuan dan gas lain terus hilang dari atmosfer. Biar kadar oksigennya tetap tinggi dan stabil, perlu ada sumber yang terus-terusan produksi dalam jumlah besar. Kalau di bumi ya kehidupan itu. Nah, metana di sisi lain juga diproduksi sama banyak mikroorganisme. Tapi metana sama oksigen ini cenderung saling hancurin secara kimiawi kalau dibiarin bareng. Jadi kalau kita nemuin kedua gas ini dalam jumlah lumayan banyak di atmosfer planet lain, yang ada dalam kondisi ketidakseimbangan kimiawi yang terus-menerus, itu bakal jadi indikasi kuat banget kalau ada sesuatu kayak metabolisme biologis skala planet yang lagi jalan di sana. Kayak nemuin jejak kaki kimiawi kehidupan gitulah. Dan ini nih, tugas besarnya teleskop generasi baru, kayak James Webb Space Telescope, JWST yang fenomenal itu ya. Buat ngintip atmosfer eksoplanet, terus nyari sidik jari kimiawi ini. Saya ingat astronom kayak Sarah Seeger itu vokal banget soal potensi besar JWST buat nyari biosignature ini. Iya, JWST dan teleskop raksasa lain yang lagi dibangun di darat, kayak Extremely Large Telescope, itu dirancang dengan kemampuan spektroskopi yang luar biasa. Cara kerjanya gini nih, pas sebuah eksoplanet lewat di depan bintang induknya, dari sudut pandang kita, sebagian kecil cahaya bintang bakal ngelewatin atmosfer tipis planet itu sebelum nyampe ke teleskop kita. Nah, molekul gas di atmosfer planet itu bakal nyerap panjang gelombang cahaya tertentu, meninggalin pola garis-garis gelap gitu di spektrum cahaya bintangnya. Dengan menganalisis pola sidik jari spektral ini, kita bisa tahu gas apa aja yang ada di atmosfer eksoplanet itu, apa ada uap air, karbon dioksida, metana, oksigen, dan lain-lain. Ini bidang riset yang lagi panas banget sekarang, bikin kita makin dekat buat bisa menganalisis kondisi dunia lain. Wah, ini benar-benar ngubah permainan ya. Kalau gitu, ayo kita ngomongin lokasinya. Di mana aja sih tempat-tempat yang dianggap paling oke buat nemuin tanda-tanda kehidupan ini? Baik yang simple maupun yang kompleks. Mars selalu jadi primadona ya. Apalagi dengan fokus ilmuwan kayak Natalie Cabral yang emang dedikasi karirnya buat ngertiin potensi kehidupan di Mars. Meskipun sekarang Mars kelihatannya kayak gurun beku yang kering dan ya nggak ramah gitu, bukti geologis yang dikumpulin dari banyak misi itu nunjukin gambaran masa lalu yang beda banget. Miliaran tahun lalu, Mars kemungkinan punya atmosfer lebih tebal, suhu lebih hangat, dan yang paling penting, air cair dalam jumlah besar di permukaannya. Ada sungai, danau, bahkan mungkin lautan dangkal. Kondisi ini kan mirip banget sama bumi muda pas kehidupan pertama kali muncul di planet kita. Nah, pertanyaan besarnya, apa kehidupan sempat muncul di Mars pas zaman basah itu? Kalau ya, mungkin nggak sisa-sisanya masih bertahan sampai sekarang. Mungkin sembunyi di bawah permukaan, terlindung dari radiasi kosmik yang ganas, atau dalam bentuk fosil mikroba di batuan sedimen kuno. Terus, penemuan metana yang kadang muncul, kadang hilang di atmosfer Mars itu nambah misteri ya. Meskipun sumbernya masih jadi debat panas antara proses biologis atau geologi murni gitu. Betul sekali. Metana di Mars itu menarik banget karena di bumi mayoritas metana atmosferik kan dari sumber biologis. Tapi metana juga bisa dihasilin sama reaksi geokimia tertentu yang ngelibatin air dan batuan. Namanya serpentinisasi. Jadi, adanya metana aja belum cukup jadi bukti, tapi itu petunjuk yang bikin kita makin semangat nyari lebih lanjut. Makanya misi kayak Mars 2020 dengan rover Perseverance itu penting banget. Misi ini memang secara khusus dirancang buat nyari biosignatures, sejalan sama strategi yang dikembangin tim Cabral dan ilmuwan lain. Perseverance itu bawa instrumen canggih buat nganalisis komposisi mineral dan kimia batuan di lokasi yang dulunya delta sungai kuno, tempat yang potensial banget buat nyimpan tanda kehidupan. Perseverance juga ngumpulin sampel batuan sama tanah Mars buat kemungkinan misi pengambilan sampel nanti kan? Buat dibawa pulang ke lab di bumi buat dianalisis lebih detail lagi. Tepat sekali.
Nganalisis sampel Mars di lab canggih di bumi itu bakal memungkinkan tingkat pemeriksaan yang ya nggak mungkin dilakuin sama robot di Mars. Kita bisa pakai macam-macam teknik analitik buat nyari molekul organik kompleks, struktur mikroskopis yang mirip fosil mikroba, atau rahasia isotopik aneh yang mungkin nunjukin aktivitas biologis masa lalu. Ini strategi jangka panjang yang menjanjikan banget sih. Oke, oke. Selain Mars, tetangga dekat kita nih, gimana sama tempat lain di tata surya? Saya sering dengar soal bulan-bulan es raksasa di sekitar Jupiter sama Saturnus, Eropa dan Enceladus. Kedengerannya kayak setting fiksi ilmiah gitu ya. Lautan di bawah lapisan es tebel, tapi ini ada dasar ilmiahnya yang kuat. Bulannya Jupiter sama Enceladus, bulannya Saturnus itu dua kandidat paling menarik buat kehidupan di luar bumi saat ini. Bahkan mungkin lebih menarik dari Mars buat sebagian ilmuwan. Keduanya diduga kuat punya lautan air cair global yang luas, terkubur di bawah kerak es tetebal puluhan kilometer. Airnya ini tetap cair bukan karena panas matahari, kan jauh banget ya, tapi karena energi pasang surut dari tarikan gravitasi raksasa planet induknya, Jupiter dan Saturnus. Nah, pemanasan pasang surut ini mungkin juga dorong aktivitas vulkanik atau ventilasi hidrotermal di dasar lautnya. Di bumi, ventilasi hidrotermal di laut dalam itu kan jadi oasis buat ekosistem yang nggak butuh sinar matahari. Yang lebih keren lagi, wahana antariksa Cassini tuh beneran terbang lewatin semburan uap air sama partikel es yang muncrat dari retakan di kutub selatan Enceladus. Dan analisisnya nunjukin ada garam, silika, sama molekul organik kompleks bahan dasar kehidupan kayak yang kita kenal. Ini seolah-olah Enceladus ngasih sampel lautannya ke kita gitu. Wow, itu gila sih. Kayak ada undangan tersembunyi gitu ya. Terus gimana sama Titan, bulan Saturnus yang lain? Itu kan dunia yang beda banget ya. Atmosfernya tebel, terus ada danau sama sungai metana cair di permukaannya. Bisa nggak sih ada kehidupan yang aneh banget di sana? Titan itu kayak laboratorium alami buat kimia prebiotik dan kemungkinan bentuk kehidupan yang benar-benar asing. Atmosfernya kaya nitrogen sama metana, ada kabut oranye tebel dari molekul organik kompleks yang dibentuk sinar matahari sama partikel energi tinggi. Di permukaannya bukannya air, malah ada danau, sungai sama hujan metana dan etana cair. Ini bikin muncul spekulasi menarik. Mungkin nggak sih ada bentuk kehidupan yang pakai metana cair sebagai pelarut bukan air, dengan metabolisme yang beda banget dari kita. Ini benar-benar di batas pemahaman biologi kita sekarang sih, tapi Titan nunjukin betapa beragamnya lingkungan yang ada di tata surya kita, maksa kita buat mikir di luar kotak kehidupan basis air. Dari tetangga dekat kita geser ke dunia yang jauh nih, eksoplanet. Kita udah tahu ada ribuan, mungkin triliunan di luar sana. Beberapa ada di zona layak huni bintangnya, yaitu jarak di mana suhunya memungkinkan air cair ada di permukaan planet berbatu. Ada nggak sih kandidat eksoplanet yang paling menonjol sekarang? Tentu saja ada. Misi kayak Kepler dan sekarang TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, udah ngasih kita katalog eksoplanet yang nambah terus. Beberapa nama yang sering disebut sebagai kandidat mirip bumi potensial di zona layak huni, itu ya planet-planet temuan Kepler kayak Kepler 186F, Kepler 62F, atau Kepler 442b. Ini dunia seukuran bumi atau sedikit lebih besar, ngorbit bintang yang lebih redup dari matahari kita. Tapi yang mungkin paling menarik karena dekatnya, itu Proxima Centauri b. Planet ini ngorbit bintang terdekat dari tata surya kita, Proxima Centauri. Cuma sekitar 4,25 tahun cahaya. Meskipun ada tantangan besar ya, bintang induknya itu Katai Merer yang aktif banget, sering ngeluarin semburan radiasi kuat yang bisa ngikis atmosfer planet, tapi kedekatannya bikin dia jadi target utama buat studi ke depan. Termasuk sama JWST, sekitar bintang-bintang terang dan dekat. Nyediain target-target terbaik buat karakterisasi atmosfer lebih lanjut. Wah, ini semua bikin prospeknya kelihatan seru banget ya. Tapi kita juga harus realistis dong. Pasti ada tantangan gede yang menghadang dalam pencarian ini. Selain jarak yang gila-gilaan ke eksoplanet itu, apalagi sih rintangan fundamental yang kita hadapi? Anda benar, tantangannya gede banget. Salah satu yang paling mendasar dan filosofis mungkin ya, itu kita sebenarnya masih belum sepenuhnya paham gimana kehidupan itu sendiri dimulai di bumi. Proses abiogenesis, transisi dari materi mati jadi sel hidup pertama, itu masih misteri besar dalam sains. Apakah munculnya kehidupan itu peristiwa yang langka banget, sebuah kebetulan kimiawi yang hampir mustahil, kayak pandangan beberapa ilmuwan dulu, misalnya Francis Crick, atau kehidupan itu semacam keharusan kosmik, sesuatu yang hampir pasti terjadi kalau kondisi lingkungannya pas, air cair, sumber energi, bahan kimia organik, ada, kayak yang diyakini Christine de Duve.
Jawaban pertanyaan ini punya implikasi besar ke seberapa optimis kita seharusnya soal nemuin kehidupan di tempat lain. Kalau itu kebetulan langka, ya mungkin kita beneran sendirian. Kalau itu keharusan, wah alam semesta mungkin rame sama kehidupan. Ini nyambung ke ide menarik dari Paul Davies nih. Dia kan nyaranin, daripada cuma nyari di luar angkasa, mungkin kita harusnya nyari kehidupan bayangan atau Life 2.0 di bumi aja. Maksudnya, bentuk kehidupan yang mungkin muncul sendiri, beda sama nenek moyang kita semua. Itu pendekatan out of the box yang menarik sih. Idenya kan kalau kehidupan itu munculnya relatif gampang, mungkin aja dia muncul lebih dari sekali di bumi. Mungkin ada biosfer bayangan gitu, isinya mikroorganisme dengan biokimia yang beda banget sama semua kehidupan yang kita kenal, hidup di lingkungan ekstrim yang belum kita jamah, atau bahkan kecampur sama mikroba normal tanpa kita sadari karena metode kita sekarang ya bias ke biokimia yang kita kenal aja. Kalau kita nemu bukti kejadian abiogenesis kedua di planet kita sendiri, itu bakal jadi argumen kuat banget kalau kehidupan itu bukan keajaiban sekali jadi, tapi fenomena yang lebih umum di alam semesta. Tentu aja, nyarinya bakal susah banget. Terus gimana sama tantangan nyari kecerdasan? Kalau kita akhirnya nangkep sinyal atau nemu bukti peradaban lain, realistis nggak sih ngarepin mereka kayak kita? Makhluk biologis, hidup di permukaan planet, pakai teknologi yang bisa kita kenali? Nah, ini asumsi yang makin dipertanyakan sama banyak pemikir di bidang ini. Kayak astronom Martin Rees atau peneliti senior SETI Seth Shostak. Mereka berpendapat kalau kita nanti deteksi peradaban maju, kemungkinan besar mereka udah jauh lewatin tahap biologis kita. Mengingat skala waktu kosmik ya, peradaban yang mampu jalan-jalan antar bintang atau ngirim sinyal kuat yang bisa kita tangkap, itu kemungkinan usianya udah jutaan, bahkan miliaran tahun lebih tua dari kita. Dalam waktu sepanjang itu, mereka mungkin udah ngalamin evolusi teknologi yang dramatis banget. Mungkin udah transisi jadi kecerdasan buatan AI, murni, atau bentuk post-human yang beda sama sekali dari organisme biologis. Tunggu. Post-human atau AI murni itu kayaknya lompatan jauh banget ya? Apa alasannya mereka mikir ini lebih mungkin daripada nemuin yang kayak kita? Alasannya ada beberapa pertimbangan sih. Pertama, evolusi teknologi, terutama AI, kayaknya jalannya jauh lebih cepat daripada evolusi biologis. Mungkin cuma beberapa abad setelah nemuin teknologi radio, sebuah peradaban udah nyiptain AI super cerdas. Kedua, bentuk non-biologis mungkin jauh lebih awet dan lebih cocok buat perjalanan atau hidup di lingkungan luar angkasa yang keras dibanding badan biologis kita yang rapuh ini. Mereka mungkin nggak butuh lagi planet layak huni kayak definisi kita. Bisa aja mereka hidup di ruang hampa, dekat lubang hitam, atau di mana aja yang ada sumber energi melimpah. Ini artinya, nyari mereka cuma di sekitar bintang mirip matahari dan planet mirip bumi mungkin terlalu sempit. Jadi, mereka mungkin udah ninggalin rumah planet mereka gitu? Nyari sumber energi yang lebih gede atau tempat lain? Sangat mungkin. Mereka mungkin jadi penjelajah nomaden atau malah bangun megastruktur di sekitar bintang buat nangkep energinya semaksimal mungkin konsep kayak Dyson Swarms atau struktur astro-engineering skala gede lainnya. Kalau gitu, kita mungkin perlu nyari techno-signatures, tanda-tanda teknologi skala besar, bukan cuma sinyal radio atau biosignatures atmosfer. Bisa jadi anomali di data survei bintang, sumber panas inframerah yang nggak bisa dijelasin, atau pola cahaya yang nggak biasa. Mereka juga mungkin komunikasi pakai cara yang sama sekali nggak kepikiran sama kita, jauh di atas radio atau laser. Wah, ini benar-benar ngebuka cakrawala pencarian ya. Jadi, strategi ke depan harus lebih kreatif, lebih fleksibel, dan lebih terbuka sama kemungkinan yang benar-benar asing gitu ya? Pakai kecerdikan dan macam-macam pendekatan. Jangan cuma fokus ke satu metode atau satu jenis target aja. Ini ya termasuk ngembangin teleskop yang lebih kuat di seluruh spektrum elektromagnetik dan mungkin di luarnya juga, kayak nyari neutrino atau gelombang gravitasi artifisial. Terus, algoritma analisis data yang lebih canggih buat nyisir data astronomi gede, nyari anomali, dan kesiapan buat ngenalin sesuatu yang mungkin nggak sesuai sama harapan kita. Yang krusial juga itu kemampuan buat bedain sinyal atau tanda potensial dari fenomena alam yang bisa niru. Masalah false positifnya ini nyata banget, terutama pas nyari biosignature atmosfer yang tipis. Tantangannya gede, tapi potensi penemuannya itu, wah, ngubah segalanya. Jadi, jelas banget ya kalau pencarian kehidupan di luar bumi ini tuh kayak epik ilmiah modern gitu. Perjalanan panjang yang penuh misteri, tantangan teknis, dan filosofis yang dalam banget. Tapi juga didorong sama rasa ingin tahu dasar kita sebagai spesies. Dan harapan buat nemuin tempat kita di kosmos yang luas ini.
Dari nyimak bisikan radio yang mungkin datang dari bintang jauh, sampai nganalisis napas kimiawi dunia lain yang jaraknya triliunan kilometer, kita kerahin semua kecerdikan dan teknologi kita. Kita memang ada new moment yang menarik banget dalam sejarah pencarian ini. Dengan instrumen kayak JWST yang udah ngasih data spektakuler dan tes yang terus nyetor target-target eksoplanet baru yang menjanjikan, kemampuan kita buat ngintip dan nganalisis dunia lain udah nyampe level yang belum pernah ada sebelumnya. Jawaban buat pertanyaan abadi apakah kita sendirian itu mungkin secara realistis bisa kita dapat dalam beberapa dekade ke depan. Meskipun ya kita harus tetap sabar, gigih, dan mungkin ya sedikit beruntung juga. Dan sebagai penutup nih, mari kita bawa ini kembali ke Anda. Sebuah pertanyaan buat direnungkan. Coba bayangin sejenak, kalau kita berhasil. Kalau misi ke depan ke Mars atau mungkin ke Europa, beneran nemuin bukti definitif kehidupan. Bahkan kalau itu cuma mikroba sederhana yang hidup di bawah tanah atau di lautan es, kayak yang dicari dan diharapin sama para ilmuwan kayak Nathalie Cabrol. Dan banyak lagi. Apa sih makna penemuan itu buat Anda, buat kita semua? Gimana satu penemuan itu bakal ngubah cara kita lihat diri kita sendiri, tempat kita di alam semesta yang gede banget ini. Dan mungkin juga tanggung jawab kita ke bentuk kehidupan lain itu, sekecil apapun dia. Sebuah pemikiran buat dibawa sampai penelusuran mendalam kita berikutnya.